Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin di cerita seru, yang mana kita akan melanjutkan manhwa The Betrayal of a Shadow. Pada part kelima kali ini, kita dibuka dengan ekspresi wajah Ibu Alan yang memperlihatkan ekspresi kemarahan serta kebencian kepada Salchopper. Hal itu pun sudah diduga oleh Salchopper. Walaupun Ibu Alan mengeluarkan semua kartu asnya, Salchopper tidak akan pernah takut kepadanya. Akan tetapi setelah itu, Ibu Alan malah tersenyum serta memberikan hadiah kepada Salchopper, di mana Ibu Alan memerintahkan pengawalnya yang bernama Dog menghadiahi Salchopper dengan penyembuhan di Eden Spring. Melihat ekspresi wajah Ibu Alan yang tidak terduga, tentu saja membuat Salchopper merasa kebingungan. Salchopper pun hanya menunduk serta berterima kasih kepada Ibu Alan. Tetapi dalam hatinya, Salchopper berkata, Eden Spring, ini benar-benar kebetulan. Setelah itu, Salchopper pun meninggalkan ruangan dari Ibu Alan. Dan setelah kepergian dari Salchopper, Ibu Alan pun menunjukkan watak aslinya. Dia pun memerintahkan kepada pengawalnya untuk mempercepat penelitian deprivation magic. Sebelum upacara pewarisan Spot Spirit, talent Salchopper harus dilucuti dan diberikan kepada Alan. Ibu Alan juga mencemaskan rahasia bahwa Alan tidak memiliki talent dalam swordsmanship. Dan apabila hal itu diketahui oleh publik, maka posisi sebagai pewaris keluarga akan terancam. Lalu Shin pun berpindah ke arah tempat Eden Spring, yang mana itu adalah sebuah pemandian air panas yang memiliki efek untuk menyembuhkan semua luka. Lalu diperlihatkan dengan Salchopper yang sedang berjalan di pinggiran kolam, yang mana Salchopper sedang memikirkan perkataan dari monster Griffin, di mana Griffin mengatakan sebelum kematian dari masternya, dia menggunakan sihir terlarang untuk menyegel jiwanya di bawah Eden Spring. Tujuannya adalah untuk mewariskan swordsmanship yang telah dia dapat sepanjang hidupnya. Dia akan mewariskan kekuatannya kepada pewaris yang memiliki talent swordsmanship peringkat S, untuk memastikan status keluarga Chopper di kekaisaran tidak akan jatuh. Setelah kau memasuki Eden Spring, berenanglah di sepanjang arus bawah air, maka kau akan sampai di sebuah gua bawah tanah. Ini adalah kunci yang akan memandumu ke arah sang master. Akan tetapi, sepertinya ada yang aneh dengan Eden Spring. Aku bahkan tidak tahu persis apa persyaratannya. Satu-satunya hal yang aku dapat, bahwa master menggunakan blood magic, dan itu tidak akan mudah untuk ditangani. Salchopper yang mengingat perkataan dari Monster Griffin tentang blood magic tentunya merasa bahwa sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan warisan swordsmanship. Salchopper yang terlihat sedang melamun tentu saja menjadi pusat perhatian para bocil-bocil yang sedang mandi, di mana gosip bahwa Salchopper yang menjadi peringkat pertama dalam kompetisi serta menaklukkan keturunan dari monster Griffin benar-benar membuat para bocil merasa sangat kagum. Para anak-anak yang sedang mengagumi Salchopper pun didatangi oleh dua anak lainnya, di mana anak gendut yang bernama Lucian Diaz mengatakan bahwa hal itu tidaklah mengagumkan. Salchopper hanyalah anak dari seorang wanita malam. Sementara bocah berambut kuning yang bernama Reynold Oz, dia merupakan anak dari penjaga kandang keluarga Chopper. Lalu mereka pun mendekati Salchopper dan mengejeknya. Reynold pun mengatakan kepada Salchopper, aku tidak menyangka orang sekurus monyet sepertimu bisa berlari secepat itu dan menjadi yang pertama mencapai puncak. Sementara Lucian hanya tertawa dengan ejekan yang dilontarkan kepada Salchopper. Salchopper tidak menanggapi ejekan mereka, setelah dia mengingat dua bocil yang ada di hadapannya, yang merupakan bawahannya di kehidupan sebelumnya. Namun meskipun mereka adalah bawahannya,
Tetapi dua orang ini adalah pion yang diletakkan oleh Alan di sampingnya, serta mereka yang mengarang cerita bahwa aku berkolaborasi dengan negara musuh, dan mereka yang terbiasa dekat dengan Alan akan mendapatkan semua hal yang mereka inginkan. Mendapati Sal Chopper yang tidak merespon ejekannya, Renault pun berusaha untuk memukul Sal Chopper, serta meminta Sal Chopper untuk membuktikan tubuh yang tidak terkalahkannya miliknya. Pukulan milik Renault pun sedikit lagi mendarat di wajah Sal Chopper. Akan tetapi dengan cepat Sal Chopper menangkap tangan dari Renault. Mendapati tangannya yang digenggam dengan sangat erat oleh Sal Chopper, tentu saja membuat Renault seketika panik dan berkeringat dingin. "Woi, baiklah kalau itu yang kau inginkan," ucap Sal Chopper. Dengan sangat kejam, Sal Chopper langsung memutar tangan milik Renault. Renault pun hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan perlawanan. Si gendut yang mendapati sahabatnya sedang dianiaya oleh Sal Chopper mencoba untuk tidak hanya diam saja. Dia pun mengeluarkan pisaunya dan menghunuskannya ke arah Sal Chopper. Cairan merah pun keluar setelah hunusan pisau itu dilesatkan. Akan tetapi betapa terkejutnya si gendut karena dia telah menusuk sahabatnya sendiri. Sal Chopper pun hanya meminta maaf. Oi, maafkan aku. Aku tak sengaja menjadikan dia sebagai perisai daging. Ucap Sal Chopper dengan tawa liciknya. Lalu setelahnya Sal Chopper langsung menendang tubuh Renault ke arah si gendut. Karena kekuatan dari tendangan Sal Chopper, hal itu membuat tubuh mereka berdua sampai terbang dan terhempas jatuh ke arah kolam Eden Spring. Setelah melakukan hal itu, Sal Chopper langsung memasang wajah kejamnya. Dalam kehidupanku kali ini, aku akan memberikan alasan yang tidak bisa kau tolak dan akan menjadikan kalian berdua sebagai pion milikku. Setelahnya pun diperlihatkan tubuh Renault yang sedang dikelilingi oleh aura Black Magic. Sal Chopper yang melihat hal itu tentu saja bertanya-tanya, mengapa Black Forbidden Magic yang jahat ini hampir sama mengerikannya dengan sihir darah bisa muncul di mata air yang dapat memulihkan semua luka. Mungkinkah ini adalah hal aneh yang dikatakan oleh Griffin? Tetapi bagaimanapun juga aku tidak bisa masuk ke dalam air ini. Aku harus memikirkan cara untuk mencapai dasar mata air tanpa menyentuh setetes pun air ini. Lalu Sal Chopper dikejutkan dengan teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Suara itu pun membuat Sal Chopper merasa tidak asing. Diperlihatkan seorang bocil wanita yang akan dihukum karena tidak bisa menyajikan teh dengan benar. Bocah wanita itu pun meminta tolong agar dilepaskan karena dia tidak sengaja melakukan semua itu. Sal Chopper yang melihat ke arah suara wanita itu mengenali bahwa bocil wanita itu bernama Andrea, dan penjaga yang sudah muak dengan perkataan yang terus dilontarkan oleh Andrea hendak akan memukulnya. Tetapi dengan sebuah sayatan yang sangat cepat dan tanpa disadari oleh penjaga itu, tiba-tiba saja tubuhnya sudah terbelah menjadi dua. Hal itu dilakukan oleh Sal Chopper menggunakan pedang Perseus. Tentu saja hal itu menimbulkan kekacauan di Eden Spring. Para anak-anak yang sedang berada di sana pun berlarian untuk melaporkan kejadian itu. Sal Chopper hanya terfokus kepada Andrea. Dia pun menanyakan apakah Andrea baik-baik saja. Dan dari pandangan Andrea, Sal Chopper layaknya seorang pangeran yang memiliki karisma yang sangat luar biasa. Sementara di sisi pandangan dari Sal Chopper, dia malah keheranan apakah dia membuat Andrea merasa takut. Dikarenakan kesalahpahaman di antara keduanya, kecanggungan pun terjadi di antara mereka. Sal Chopper pun dengan malu-malu menanyakan kepada Andrea, apakah dirinya membuat Andrea merasa takut.
Namun pertanyaan dari Salchopper tidak dibenarkan oleh Andrea. Malahan dia merasa sangat berterima kasih kepada Salchopper. Dia pun lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Andrea dan menanyakan siapakah nama dari pria yang berada di hadapannya. Lalu Shin pun memperlihatkan bahwa Andrea adalah sahabat dari Salchopper di kehidupan sebelumnya. Andrea juga memiliki bakat sihir yang sangat luar biasa. Mereka berdua pun sudah terbiasa bertarung bersama pada kehidupan sebelumnya. Dan karena kebersamaan mereka di beberapa waktu membuat Andrea menyukai Salchopper. Setelah mengetahui nama dari Salchopper, Andrea pun mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkannya. Salchopper pun pipinya memerah ketika menatap wajah Andrea yang sangat imut. Lalu Salchopper pun langsung menanyakan kepada Andrea, apakah memiliki cara untuk masuk ke dalam air tanpa harus menyentuh airnya. Andrea pun menanyakan kepada Salchopper apakah dia menyadari sesuatu yang aneh dari kolam ini. Menanggapi pertanyaan dari Andrea, Salchopper menanyakan apa maksud dari pertanyaannya. Andrea pun lalu dengan bisik-bisik menjelaskan kepada Salchopper, meskipun ada sihir aneh yang bisa memulihkan cedera, siapapun yang menggunakannya tidak akan bisa menerima sihir penyembuhan lainnya. Dan mereka hanya bisa mengandalkan air ini untuk menyembuhkan luka mereka. Salchopper yang mendapati penjelasan dari Andrea merasa kalau ini adalah cara lain dari keluarga Chopper untuk mengendalikan Shadow, dengan cara memaksa mereka untuk memohon kepada keluarga agar mau menyembuhkan luka mereka. Lalu sebagai ucapan terima kasih dari Andrea, dia memiliki cara untuk masuk ke dalam air tanpa menyentuh airnya. Kemudian Andrea mengeluarkan sihir miliknya. Sihir itu pun berbentuk seperti mantel yang melindungi tubuh mereka. Dan Andrea menyebutnya sebagai Magic Duck, yang memiliki efek layaknya seekor bebek yang menyelam tanpa harus membasahi bulu dalamnya. Salchopper pun tidak merasa heran dengan nama yang diberikan oleh Andrea terhadap sihir miliknya. Percakapan antara Andrea dan Salchopper pun harus berhenti karena para penjaga sudah berdatangan ke arah mereka serta bersiap untuk menghukum dan menangkap mereka. Tanpa basa-basi, Salchopper langsung menarik tangan Andrea untuk segera lari. Mereka pun langsung saja nyemplung ke dalam kolam itu. Di dalam kolam, Salchopper pun melihat ada sebuah pusaran air, di mana Salchopper meyakini kalau itu adalah tempat yang dimaksud oleh monster Griffin. Dia pun akan menuju ke tempat itu. Namun Andrea mencoba untuk melarang Salchopper agar tidak pergi ke sana. Akan tetapi kejadian pun terjadi di antara mereka. Tiba-tiba saja pusaran air itu menyedot mereka berdua untuk memaksa mereka agar memasukinya. Lalu Shin pun memperlihatkan bahwa mereka berdua sudah sampai di suatu tempat yang mungkin saja ini yang dimaksud oleh monster Griffin. Andrea yang terbangun lebih dahulu pun mencoba untuk membangunkan Salchopper yang masih belum sadarkan diri. Setelah Salchopper bangun pun, dia mencoba untuk melihat-lihat tempat itu. Dia merasa mungkin saja ini adalah tempatnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah kunci yang diberikan oleh monster Griffin. Andrea yang melihat benda yang dikeluarkan oleh Salchopper menanyakan kepada Salchopper benda apakah itu. Menanggapi pertanyaan dari Andrea, Salchopper mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah kunci gem. Kunci yang dapat membuka tempat di mana mereka menyembah Sword Spirit. Namun Salchopper merasa heran karena tempat itu tidak memiliki sebuah pintu. Andrea pun mengungkapkan kepada Salchopper, mungkin saja harus dipanggil. Andrea lalu meminta Salchopper untuk memberikan kunci kepadanya. Dia pun mengungkapkan meskipun dia tidak tahu apa itu Sword Spirit, namun dia akan berusaha untuk mencobanya. Andrea pun lalu mengeluarkan sihir serta mengucapkan beberapa mantra. Kunci itu lalu merespon sihir panggilan milik Andrea. Hal itu dibarengi dengan sebuah kelopak bunga yang tiba-tiba saja terbuka. Salchopper yang tiba-tiba saja merasakan sebuah firasat yang aneh, langsung menoleh ke arah belakang. Benar saja, bunga-bunga yang tadinya hanya terdiam,
tiba-tiba saja menjadi sangat ganas dan memiliki gigi yang sangat tajam. Sal Chopper pun langsung berlari dan berusaha untuk menyelamatkan Andrea. Lalu Sal Chopper pun merasa keheranan dengan apa yang terjadi di hadapannya. Tiba-tiba saja muncullah sebuah gate yang mengarahkannya ke suatu tempat. Sal Chopper pun berusaha untuk membangunkan Andrea. Namun dikarenakan Andrea tidak merespon, Sal Chopper pun lalu menggendongnya, kemudian menyembunyikannya di tempat yang aman. Serta tidak lupa Sal Chopper menggunakan sihir invisibility kepada Andrea. Sihir itu adalah sihir yang diajarkan oleh Andrea kepada Sal Chopper pada kehidupan sebelumnya, yang membuat penggunanya tidak akan mudah untuk ditemukan oleh musuhnya. Lalu dengan gagah berani, Sal Chopper pun berjalan menuju ke arah gate itu. Dan dia merasakan firasat buruk akan ada pertempuran yang sangat berbahaya di dalam sana. Dia pun tanpa ragu melangkahkan kakinya ke dalam gate itu, serta langsung disambut oleh tumpukan mayat yang berada di dalam gate. Meskipun Sal Chopper sudah bersiap dengan pertarungan, tetapi dia merasa hal ini terlalu berlebihan. Lalu Sal Chopper melihat siluet sebuah bayangan yang sedang mencengkram seorang mayat. Dan diperlihatkan dari dekat siluet bayangan itu, yang merupakan seekor monster dengan tubuh layaknya manusia. Dan diperlihatkan sebuah wajah yang sangat mengerikan, yang tersenyum ke arah Sal Chopper sembari berkata, "Wah, wah, wah, nampaknya ada tamu." Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe.